Siang-siang makan semangka, semangka diiris-iris manis rasanya. Jangan menjadi anak durhaka, apalagi dengan ibu kita. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Yesus, kita bertemu lagi dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam belajar firman Tuhan bersama-sama hingga pada saat ini. Dan biarlah kita dipenuhi kuasa kemuliaan Roh Kudus, sehingga kita memahami dengan baik firman Tuhan yang sudah kita pelajari dan akan selalu rutin kita pelajari, untuk kita dapat memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Baiklah saudaraku, kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu melindungi kami, menjaga dan menolong kami dalam segenap hidup kami, yang memberi kami keselamatan, damai, sukacita, dan kasih karunia-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat beraktivitas sepanjang hidup kami hingga pada saat ini, melakukan apa yang dapat kami lakukan. Biarlah itu Tuhan menguatkan kami untuk memahami semakin dalam betapa Tuhan selalu ada bagi kami, menuntun, menjaga, dan menguatkan kami dalam segala kondisi hidup kami. Dan biarlah Bapa, kami menyembah Engkau dalam segenap keadaan kami. Tuhan kami yang baik, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Tuhan berikan menjadi kekuatan iman percaya kami untuk menyembah dan mengagungkan Engkau selalu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus, renungan malam kita satu pekan ini berjudul Roh Kudus menguatkan kesaksian kita. Dan ayat hafalan diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Firman Tuhan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, bacalah Ellen G. White buku Karunia Roh dalam Alfa dan Omega jilid 7 halaman 40-47. Kemudian buku Janganlah Gelisah Hatimu dalam Alfa dan Omega jilid 6 pasal 73. Roh Kudus bekerja sama dengan Bapa dan Anak dalam proses penebusan. Dalam semua kegiatan kesaksian kita, kita bergabung dengannya dalam pekerjaannya untuk menyelamatkan orang. Dia menginsafkan hati, dia membuka pintu peluang melalui firman-Nya, dia menerangi hati pikiran dan mengungkapkan kebenaran. Dia mematahkan ikatan prasangka yang memperbudak kita, menang atas bias budaya yang mengaburkan visi kita tentang kebenaran, dan membebaskan kita dari rantai kebiasaan jahat yang membelenggu kita. Saat kita bersaksi untuk Yesus, penting diingat bahwa kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Dia ada di sana di hadapan kita, mempersiapkan hati untuk menerima pekabaran Injil. Dia ada di sana bersama kita, bergerak di benak kita ketika kita melakukan berbagai tindakan kebaikan, membagikan kesaksian kita, memimpin kelompok pendalaman Alkitab, membagikan selembar literatur yang penuh kebenaran, atau berpartisipasi dalam penginjilan jangkauan keluar. Dia akan terus bekerja pada hati individu lama setelah kita pergi, melakukan apapun untuk menuntun orang itu menuju pengetahuan akan keselamatan. Sahabat dalam Yesus, berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan. Marilah kita diskusikan bersama orang-orang yang kita kasihi. Yang pertama, bagikan kepada anggota UKSS Anda suatu saat ketika Anda merasakan Roh Kudus bekerja dengan penuh kuasa melalui kesaksian Anda. Yang kedua, pernahkah Anda merasa khawatir atau takut membagikan iman Anda? Bagaimanakah pengetahuan tentang pelayanan Roh Kudus mengurangi ketakutan itu dan memberi Anda jaminan sewaktu Anda bersaksi? Yang ketiga, dalam pelajaran pekan ini, kita berbicara tentang aktivitas Roh Kudus dalam kesaksian kita. Diskusikan beberapa cara Roh Kudus bekerja bersama kita dalam upaya kesaksian kita. Bagaimanakah Roh Kudus memperlengkapi kita untuk bersaksi dan bekerja dalam kehidupan orang lain sewaktu kita bersaksi. Yang keempat, pelajaran pekan ini berbicara tentang sentralitas Alkitab dalam bersaksi. Mengapakah Alkitab merupakan komponen penting dari iman dan kesaksian kita? Bagaimanakah kita dapat menghindari jebakan orang-orang yang meskipun mengakui percaya pada Alkitab, secara halus menghilangkan otoritas dan kesaksiannya?
Saudara dalam Yesus, Roh Kudus dalam kehidupan kita umat manusia membuka dan menutup pintu. Ada suatu masa di mana Roh Kudus menutup satu pintu supaya ia dapat membuka yang lain. Kebenaran ini digambarkan dalam kehidupan para rasul, khususnya Rasul Paulus. Pada perjalanan misionarisnya yang kedua, Paulus dicegah oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil di Asia. Baca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Merasa bingung dan heran kemana Allah hendak menuntun mereka, Paulus dan tim penginjilnya berjalan melewati Asia dan bertekad untuk memberitakan Injil di Bitinia. Namun Roh tidak mengizinkan mereka. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Motif Paulus hanyalah melayani Kristus dan mengkhotbahkan Injil. Namun di mana-mana pintu kesempatan itu tertutup di hadapannya. Kemudian secara ajaib dalam sebuah mimpi, seorang laki-laki dari Makedonia berdiri dan memohon kepadanya berkata, "Menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami." Tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9. Pada waktu itu, Allah menutup pintu ke wilayah tertentu di Asia, sebab pintu ke seluruh benua itu telah terbuka untuk Injil. Ketika Roh Kudus menutup satu pintu, Dia menutup yang lain. Allah adalah pintu yang terbuka. Salah satu fungsi dari Roh Kudus adalah membuka hati kepada Injil. Dia meyakinkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus yang sama yang membuka hati Lydia, seorang budak wanita kepala penjara Roma, seorang hakim Roma, Crispus, yaitu kepala sinagog, dan Dionysius, juga sedang membuka pintu hati dan pikiran terhadap Injil pada hari ini. Roh Kudus yang sama telah mempersiapkan komunitas di Roma dan Filipi agar Paulus dapat bersaksi sedang mempersiapkan komunitas pada hari ini. Roh Kudus yang telah mendahului Paulus ke Tesalonika untuk menjumpai komunitas karyawan dan eksekutif, Roh yang sama telah mendahului kita untuk mempersiapkan jalan untuk ceramah penginjilan pada hari ini. Roh Kudus yang sama telah bekerja juga di tengah masyarakat terpelajar di Athena dan di Korintus, juga telah bekerja di kota-kota di dunia untuk mempersiapkan penerimaan akan Injil. Roh Kudus yang sama yang bekerja di masa yang lalu masih bekerja pada hari ini. Masih ada kuasa dalam firman Allah untuk mengubah hidup manusia oleh kuasa Roh Kudus. Menurut Rasul Petrus, Alkitab dituliskan oleh orang-orang kudus Allah yang berbicara atas dorongan Roh Kudus. Baca dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Roh Kudus yang menginspirasikan Alkitab juga bekerja lewat firman Allah untuk mengubahkan pikiran dan mengubah kehidupan saat kita membagikan firman Tuhan. Kuasa kesaksian di Perjanjian Baru adalah kuasa Roh Kudus lewat firman Allah yang mengubah kehidupan. Rasul-rasul membagikan firman Allah. Mereka adalah pelajar firman. Sahabat dalam Yesus, aplikasi bagi kehidupan kita lihat dari ilustrasi berikut, di mana diceritakan ada sebuah cerita tentang sepasang kekasih yang memesan kulkas. Segalanya tampak berjalan dengan baik waktu pengantar barang membantu memasang kulkas tersebut. Mereka mengisi penuh kulkas itu dengan makanan dan kemudian meninggalkan kulkas itu selama 2 minggu untuk berlibur. Saat mereka kembali dan membuka kulkas itu, mereka disambut dengan bau yang sangat menyengat. Buah-buahan telah menjadi busuk, sayur-sayuran juga menjadi busuk, dan makanan yang lain telah basi. Mereka mendapati bahwa ada pemadaman listrik beberapa saat lamanya. Makanan mereka harus dibuang ketika tidak ada pasokan listrik. Makanan terbuang. Demikian juga pada saat kuasa Roh Kudus tidak mengalir lewat kehidupan kita kepada orang lain, bukan hanya kesaksian kita menjadi tidak efektif, bahkan itu dapat terbuang sia-sia. Kita tidak dapat mempersiapkan produksi buah Roh Kudus dalam kehidupan umat yang belum percaya jika buah Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita, sebab kita terpisah dari Allah dan kuasa itu telah padam. Demikian renungan malam kita pada malam ini, saudaraku. Mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyatakan bahwa Engkau Roh Kudus Allah kami selalu ada bagi kami, bahkan sudah mempersiapkan jalan, mengatur ritme penginjilan kami, dan mengarahkan kami pada tempat yang tepat untuk membawa umat-umat yang selayaknya bagi keselamatan yang dari Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih karena segala sesuatu telah Engkau tunjukkan bagi kami, bahwa tuntunan-Mu tidak pernah berhenti dan tidak pernah terbatas bagi kami. Kami selayaknya dan saat ini Tuhan, biarlah menjadi umat-umat yang selalu bersyukur menikmati segala yang Engkau sudah siapkan Roh Kudus untuk kami jalani, kami nikmati, dan kami gunakan untuk mengabarkan kabar baik keselamatan dari Tuhan. Bapa, kami akan beristirahat pada malam ini. Biarlah Roh Kudus berikan kami kedamaian, dan Bapa lindungi kami dalam tidur kami, supaya kami menikmati tidur yang nyenyak dan bangun esok pagi dengan segar dan memuliakan Tuhan. Bapa kami yang baik, kami serahkan segenap hidup kami dalam tangan kehendak-Mu saja. Tuntunlah kami dimanapun kami berada Tuhan, agar kami memuliakan Engkau dalam segenap hidup kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah kami, yang sudah menebus kami dari dosa dan kesalahan kami, dan memberikan kami keselamatan dan kehidupan kekal di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Terima kasih saudara atas kebersamaan kita mempelajari firman Tuhan. Kita jumpa lagi besok pagi dalam renungan pagi, dan hari ini hari Jumat tanggal 31 Juli 2020. Mari kita tutup dengan sukacita dan memuliakan Tuhan. Beli kue di warung Pak Haji yang melayani si Bubu. Jangan lupa kau selalu menghormati jasa besar seorang ibu. Sampai jumpa. Horas.